Pernahkah Anda membayangkan betapa kejamnya prasangka dapat menghancurkan hidup seseorang? Kisah ini adalah tentang Syariah, seorang wanita berhijab yang menghadapi ujian hidup yang luar biasa. Ia difitnah, dihukum tanpa bukti, namun keimanannya menjadi jalan bagi mukjizat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita yang sangat menyentuh ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari sama-sama bersholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi itu, matahari baru saja mulai terbit, menyinari lautan luas yang memantulkan cahaya keemasan. Kapal besar yang mengangkut ratusan penumpang bergerak perlahan di atas ombak tenang. Di antara keramaian penumpang yang menikmati perjalanan, ada seorang wanita berhijab bernama Syariah. Ia duduk di pojok dek, jauh dari keramaian. Tangan kanannya memegang sebuah Al-Quran kecil yang sudah mulai lusuh karena sering dibaca, sementara tangan kirinya sesekali membenahi hijabnya yang tertiup angin. Syariah adalah sosok yang tenang, sederhana, dan rendah hati. Hari itu, ia melakukan perjalanan menuju kampung halaman untuk bertemu keluarganya setelah bertahun-tahun bekerja keras di kota besar. Beberapa orang memandangnya sekilas, tetapi kebanyakan hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Anak-anak kecil berlari-larian di dek, pasangan muda bersuah foto, dan seorang penjual makanan ringan sibuk menawarkan dagangannya. Semuanya terlihat normal, damai, dan menyenangkan. Namun, di tengah suasana yang tenang itu, ada sepasang mata yang terus mengawasi Syariah. Pria berperawakan besar dengan sorot mata mencurigakan tampak memperhatikan setiap gerak-geriknya. Tanpa disadari, hari yang tenang ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk bagi Syariah. Tiba-tiba, suasana damai di kapal berubah menjadi kacau ketika suara pria tadi bergema di udara. "Ada bom di kapal ini!" Teriaknya dengan suara lantang, membuat semua orang terkejut dan berbalik ke arahnya. Ia menunjuk ke arah Syariah yang masih duduk sambil memegang Al-Quran kecilnya. Wanita itu yang membawanya. Dia terlihat mencurigakan. Lanjut pria itu tanpa ragu. Penumpang lain langsung panik. Sebagian mulai berlari menjauh dari Syariah, sementara yang lain hanya terpaku dengan wajah kebingungan. Syariah yang mendengar tuduhan itu merasa seperti disambar petir. "Apa maksud Anda? Saya tidak membawa apa-apa," katanya dengan suara gemetar. Tetapi suaranya tenggelam di tengah kerumunan orang yang mulai berbisik-bisik. "Dia kelihatan mencurigakan," kata seorang wanita tua sambil memeluk cucunya erat-erat. "Siapa tahu dia benar-benar membawa bom," timpal seorang pria muda yang terlihat ketakutan. Dalam sekejap, prasangka telah menjadikan Syariah sebagai musuh bagi semua orang di kapal itu. Syariah berdiri dari tempat duduknya, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. "Demi Allah, saya tidak membawa apa-apa. Tolong jangan menuduh tanpa bukti," ujarnya dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, kata-katanya tidak didengar. Semua orang sudah terlanjur percaya pada pria yang pertama kali menuduhnya. Petugas keamanan kapal segera mendekati Syariah dengan wajah tegang. "Maaf, kami harus memeriksa barang-barang Anda," kata salah satu petugas. Syariah mengangguk dengan gemetar, menyerahkan tas kecilnya yang hanya berisi pakaian, sajadah, dan Al-Quran. Namun, meskipun tidak ditemukan apapun di tasnya, rasa curiga dari penumpang lain tidak hilang. "Mungkin dia menyembunyikannya di tempat lain," bisik seseorang. "Kita tidak boleh mengambil risiko," kata yang lain. Syariah merasa hatinya hancur. Ia tidak hanya difitnah, tetapi juga diperlakukan seolah-olah ia benar-benar bersalah. Prasangka dan ketakutan telah menutup hati semua orang terhadap kebenaran. Setelah memeriksa tasnya dan tidak menemukan apa-apa, petugas keamanan kapal berbicara dengan kapten. Mereka berbisik-bisik sejenak, sementara Syariah menunggu dengan cemas. Akhirnya, kapten kapal mendekati Syariah dengan wajah dingin.
Untuk keselamatan semua penumpang, kami memutuskan untuk menurunkan Anda dari kapal ini, katanya tanpa basa-basi. Syariah terkejut. Apa? Tapi saya tidak bersalah. Saya bahkan tidak membawa apa-apa. Serunya sambil menangis. Tetapi kapten tidak menunjukkan tanda-tanda iba. Ini keputusan yang harus kami ambil demi keselamatan semua orang, katanya tegas. Syariah memohon dengan suara bergetar. Tolong, jangan lakukan ini. Saya hanya ingin pulang ke rumah. Kalian tidak punya bukti apapun untuk menuduh saya. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Para penumpang hanya diam, beberapa bahkan menunjukkan ekspresi lega seolah-olah merasa aman karena Syariah akan segera pergi. Hatinya terasa hancur. Tidak hanya difitnah, tetapi juga dihukum atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Ketika Syariah dibawa menuju tepi kapal, tangannya mencoba meraih sesuatu untuk bertahan. Tolong, saya tidak bersalah. Saya hanya ingin pulang. Jeritnya dengan air mata bercucuran. Namun, petugas yang membawanya tetap dingin dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan kasar, mereka melepaskan pegangannya dan mendorongnya ke arah laut. Tubuh Syariah jatuh ke dalam air yang dingin, diiringi suara teriakan kecil dari beberapa penumpang yang merasa sedikit menyesal. Ombak besar langsung menyelimuti tubuhnya, membuatnya sulit untuk berenang. Ia mencoba bertahan, tetapi air laut yang asin dan dingin segera membuat tubuhnya lemas. Dalam hati, Syariah hanya bisa berdoa. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segalanya. Jika ini adalah ujian MU, maka berikanlah aku kekuatan untuk bertahan, bisiknya dengan sisa tenaga. Kapal yang tadi ia tumpangi mulai menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah lautan luas. Namun, dalam kesendirian itu, keajaiban Allah mulai bekerja. Ketika tubuh Syariah tercebur ke laut, ia langsung merasakan dinginnya air yang menusuk hingga ke tulang. Ombak yang tinggi dan gelap seperti hendak menelannya. Nafasnya tersengal-sengal, tangannya bergerak panik mencoba menggapai apapun untuk bertahan, namun yang ada hanyalah air yang mengelilinginya. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku, bisiknya sambil mencoba tetap mengapung. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat kapal yang tadi ia tumpangi semakin menjauh, lampunya perlahan menjadi titik kecil yang semakin menghilang di kejauhan. Apakah ini akhirnya? Pikir Syariah dengan air mata bercampur air laut. Gelap mulai menyelimuti lautan. Hanya ada bulan yang menggantung di langit, sinarnya redup memantul di permukaan ombak. Syariah merasa tubuhnya semakin berat, dingin itu seolah menjeratnya. Namun, ia tetap mengingat Allah di dalam hatinya. Aku tahu Engkau tidak akan meninggalkanku, ya Rab. Jika ini adalah ujian MU, aku ikhlas. Namun, jika ada keajaiban MU, tunjukkanlah jalan bagiku, katanya dengan suara lemah. Dalam kesendirian dan ketakutannya, ia terus melawan rasa putus asa yang mulai menguasainya. Tepat saat Syariah merasa tenaganya habis dan pikirannya mulai gelap, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari kejauhan, seekor lumba-lumba muncul, melompat di atas air seolah-olah membawa pesan harapan. Lumba-lumba itu berenang mendekat dan mulai mendorong tubuh Syariah ke arah permukaan. Subhanallah. Lirih Syariah terlalu lemah untuk berkata lebih. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan, tetapi dorongan lembut dari hewan laut itu memberinya kekuatan baru untuk bertahan. Setiap kali ombak besar datang, lumba-lumba itu tampak melindunginya, membuat Syariah tetap berada di atas air. Allah benar-benar tidak meninggalkanku, pikirnya sambil menangis terharu. Hewan itu terus mengarahkan tubuh Syariah ke arah tertentu, seolah-olah tahu kemana ia harus pergi. Dengan bantuan yang tak terduga ini, Syariah kembali memiliki harapan untuk selamat. Ia merasa bahwa Allah telah mengirimkan makhluk ini sebagai penyelamatnya, sebagai bukti kasih sayangnya yang tak terbatas. Setelah beberapa jam terombang-ambing di laut, akhirnya Syariah melihat sebuah cahaya kecil di kejauhan.
Itu adalah lampu dari sebuah kapal nelayan kecil yang sedang melintas. Lumba-lumba itu seolah-olah mengerti bahwa pertolongan sudah dekat. Ia mendorong Syariah dengan lebih kuat, hingga akhirnya salah satu nelayan di kapal itu melihat sesuatu yang aneh di air. Apa itu? Seperti seseorang. Teriak nelayan muda sambil menunjuk ke arah Syariah. Kapal kecil itu segera mendekat. Ketika mereka sampai, seorang nelayan tua mengulurkan tangannya. "Pegang ini, nak. Kami akan menyelamatkanmu." Syariah, dengan sisa tenaganya, berusaha mengangkat tangannya dan meraih bantuan itu. Dengan susah payah, para nelayan mengangkat tubuhnya ke atas kapal. "Alhamdulillah, kau selamat," kata nelayan tua itu sambil membalut tubuh Syariah dengan selimut hangat. Syariah hanya bisa menangis. Terima kasih, kalian adalah jawaban atas doa-doaku," ucapnya dengan suara serak. Kapal nelayan kecil itu membawa Syariah menuju daratan terdekat. Sepanjang perjalanan, ia menceritakan apa yang terjadi padanya. Para nelayan yang mendengar ceritanya merasa marah sekaligus sedih. "Bagaimana mereka bisa melakukan hal sekejam itu kepadamu?" tanya salah seorang nelayan muda. Syariah hanya tersenyum tipis. "Mungkin ini sudah menjadi bagian dari takdirku. Tapi aku yakin Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi." Kata-katanya penuh keyakinan, meskipun tubuhnya masih lemah. Ketika kapal itu akhirnya mencapai pelabuhan kecil, Syariah turun dengan dibantu oleh para nelayan. Ia berdiri di tepi pantai, melihat ke arah laut yang tadi hampir merenggut nyawanya. "Ya Allah, Engkau telah menyelamatkanku dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku tidak akan pernah melupakan mukjizat ini," ucapnya dengan air mata mengalir deras. Ia berjanji dalam hati untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran hidup yang berarti. Sementara itu, di kapal yang telah meninggalkan Syariah, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Seorang petugas menemukan tas lain yang ditinggalkan di ruang bagasi. Tas itu berisi bahan mencurigakan yang seharusnya tidak berada di kapal. "Ini bukan milik wanita itu," ujar petugas tersebut dengan wajah tegang. "Tapi, jika ini bukan miliknya, kita telah membuat kesalahan besar," lanjutnya sambil memandang ke arah kapten kapal. Kapten hanya bisa diam, wajahnya pucat. Ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat berdasarkan prasangka telah membawa dampak yang mengerikan. Para penumpang yang mendengar temuan itu mulai merasa gelisah. Bagaimana jika wanita itu tidak bersalah? Bagaimana jika kita baru saja menghukum orang yang tidak bersalah? Bisik seorang wanita. Pria yang pertama kali menuduh Syariah hanya duduk terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Tetapi semua itu tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa Syariah telah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Kapten akhirnya memerintahkan untuk membuat laporan resmi, tetapi rasa bersalah sudah menancap di hati semua orang di kapal itu. Setelah penemuan tas misterius yang ternyata berisi benda mencurigakan, suasana di kapal berubah drastis. Penumpang yang sebelumnya merasa lega karena Syariah telah dipaksa turun kini, mulai merasakan gejolak emosi yang berbeda. Bagaimana jika wanita itu tidak bersalah? Bagaimana jika kita baru saja menghukum seseorang yang tidak melakukan kesalahan? Tanya seorang pria muda kepada temannya dengan nada khawatir. Beberapa wanita mulai berbisik-bisik, "Seharusnya kita tidak terlalu cepat percaya." Dia terlihat begitu tulus waktu membela dirinya. Sementara itu, kapten kapal merasa batinnya bergejolak. Hatinya tertekan karena keputusan yang ia buat ternyata salah. Ia teringat wajah Syariah yang memohon belas kasihan, air matanya yang mengalir, dan kata-katanya yang bergetar, "Saya tidak bersalah." Kini kata-kata itu menggema di kepalanya. "Apakah aku telah melakukan dosa besar?" gumam kapten dalam hatinya. Petugas keamanan yang terlibat dalam insiden tersebut juga merasa bersalah. "Kita tidak pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk benar-benar menjelaskan," ujar salah seorang petugas kepada rekannya.
Semua orang di kapal mulai bertanya-tanya tentang nasib Syariah. Apakah dia selamat? Bagaimana kalau dia tenggelam? Apa yang akan kita lakukan jika terjadi sesuatu padanya? Suara-suara itu semakin menggema, menciptakan atmosfer penuh rasa bersalah di seluruh kapal. Namun, rasa bersalah itu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kapal terus melaju, membawa serta penyesalan yang mendalam di hati semua orang. Di daratan, Syariah yang diselamatkan oleh nelayan mulai memulihkan diri. Tubuhnya masih lemah, tetapi hatinya penuh syukur karena Allah telah menyelamatkannya dari maut. Setelah beberapa hari dirawat oleh keluarga nelayan, Syariah memutuskan untuk bangkit. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi padaku menjadi sia-sia, tekadnya dalam hati. Dengan semangat yang baru, ia mulai menceritakan pengalamannya kepada komunitas setempat. Ia ingin dunia tahu bahwa prasangka bisa menghancurkan hidup seseorang, tetapi keimanan dan doa mampu menjadi penyelamat. Saya adalah korban fitnah. Saya tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil, kata Syariah dalam sebuah pertemuan kecil di masjid. Orang-orang yang mendengarnya merasa tergerak. Salah seorang wanita tua bahkan menangis dan berkata, "Kami harus lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Apa yang terjadi padamu adalah pengingat bagi kita semua." Syariah tidak hanya mendapatkan dukungan moral dari komunitasnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keberaniannya untuk berbicara tentang ketidakadilan yang ia alami membuat banyak orang mulai introspeksi diri. Berita tentang apa yang terjadi pada Syariah akhirnya menyebar luas. Kapten kapal, yang tidak bisa menahan rasa bersalahnya, memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. "Kami telah membuat keputusan yang salah. Kami tidak punya bukti kuat untuk menuduh wanita itu," katanya dalam sebuah pernyataan resmi. Media pun mulai meliput cerita ini, dan publik mulai mengetahui tentang ketidakadilan yang dialami Syariah. Banyak orang yang merasa geram dan marah. Bagaimana mereka bisa begitu gegabah? Tulis seorang netizen di media sosial. Beberapa penumpang kapal yang terlibat dalam kejadian itu juga mulai berbicara kepada media. "Kami merasa sangat bersalah. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu," kata salah satu penumpang. Orang-orang mulai mencari tahu keberadaan Syariah untuk meminta maaf kepadanya. Namun, bagi Syariah, maaf bukanlah hal yang ia tunggu-tunggu. "Saya hanya ingin orang belajar dari pengalaman ini. Prasangka adalah musuh besar yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang," ujarnya kepada seorang wartawan yang berhasil menemuinya. Akhirnya, kapten kapal dan beberapa penumpang yang merasa paling bersalah memutuskan untuk menemui Syariah secara langsung. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, membawa hadiah kecil sebagai bentuk permintaan maaf. Ketika mereka bertemu Syariah di sebuah masjid kecil tempat ia biasa berbicara kepada komunitas, suasana langsung menjadi emosional. "Kami datang untuk meminta maaf. Kami telah melakukan kesalahan besar terhadapmu," kata kapten dengan suara bergetar. Matanya terlihat berkaca-kaca. Syariah memandang mereka dengan tenang. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata mereka. "Saya memaafkan kalian," katanya sambil tersenyum lembut. "Allah telah mengajarkan kita semua untuk memaafkan, sebagaimana Dia Maha Pengampun." Salah seorang penumpang, seorang wanita tua yang sebelumnya berprasangka buruk, menangis tersedu-sedu. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak tahu apa yang ada dalam hatimu waktu itu, tapi aku sudah terlalu cepat menilai," katanya sambil memegang tangan Syariah. Momen itu menjadi momen penyembuhan bagi semua orang. Bagi Syariah, memaafkan bukanlah hal yang sulit. Ia percaya bahwa Allah selalu memberikan ujian untuk mendekatkan hamba-Nya kepadanya. "Aku memaafkan kalian karena aku ingin hatiku tetap tenang," katanya dalam sebuah wawancara. Keikhlasan Syariah menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Orang-orang yang sebelumnya memandangnya dengan penuh prasangka kini melihatnya sebagai sosok yang kuat dan bijaksana.
Dia adalah bukti bahwa ketulusan hati dapat mengatasi kebencian, kata salah seorang anggota komunitas. Syariah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memberikan ceramah tentang pentingnya menghindari prasangka, dan membantu orang-orang yang pernah mengalami ketidakadilan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Aku percaya bahwa Allah memberikan ujian untuk menguatkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, katanya dalam salah satu ceramahnya. Dengan senyuman yang tulus, Syariah menunjukkan kepada dunia bahwa keberanian dan keimanan adalah kunci untuk melewati cobaan terberat dalam hidup. Setelah semua yang terjadi, kisah Syariah tidak hanya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar ceritanya. Ia menyadari bahwa apa yang menimpanya bukanlah sekadar ujian biasa, melainkan panggilan untuk menjadi suara bagi mereka yang sering disalahpahami. Dalam setiap ceramahnya, Syariah kerap menekankan bahwa prasangka adalah salah satu dosa hati yang paling berbahaya. Prasangka bisa menghancurkan hubungan, bahkan kehidupan. Jika kita terus membiarkannya, tidak ada yang aman dari dampaknya, ucapnya dengan nada tegas. Ia menceritakan kembali detik-detik di mana ia dilempar ke lautan tanpa bukti yang jelas, hanya berdasarkan ketakutan dan kebencian. Mereka tidak melihat siapa saya sebenarnya. Mereka hanya melihat hijab saya dan langsung menganggap saya berbahaya. Tetapi Allah menunjukkan keadilannya dengan cara yang tidak pernah saya duga, katanya sambil tersenyum penuh makna. Orang-orang yang mendengarnya merasa tergerak, bahkan ada yang menangis menyadari bahwa mereka pernah menjadi bagian dari masyarakat yang cepat berprasangka buruk terhadap orang lain. Kisah Syariah mulai menarik perhatian publik. Media nasional dan internasional meliput ceritanya, menjadikannya simbol ketabahan dan keimanan. Dia adalah bukti hidup bahwa ketulusan dan keberanian bisa mengubah hidup seseorang, tulis seorang jurnalis dalam artikelnya. Tidak hanya itu, banyak komunitas yang mengundangnya untuk berbicara, baik di masjid, sekolah, maupun acara-acara sosial lainnya. Syariah tidak menolak undangan-undangan itu. Baginya, setiap kesempatan untuk berbagi cerita adalah cara untuk mendidik masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Ketika Anda melihat seseorang yang berbeda dari Anda, jangan langsung berprasangka. Cobalah untuk mengenalnya lebih dalam sebelum membuat penilaian. Bukankah itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Katanya dalam sebuah seminar. Ucapannya selalu diiringi dengan air mata, baik dari dirinya sendiri maupun audiens yang mendengarkan. Banyak orang yang merasa terinspirasi untuk mengubah cara pandang mereka terhadap orang lain, terutama mereka yang sering menjadi sasaran stereotip. Dalam setiap ceramahnya, Syariah selalu mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah, memperbaiki hati, dan memperbanyak doa serta sholawat. Kekuatan terbesar saya saat itu adalah keyakinan saya kepada Allah. Ketika saya terombang-ambing di tengah laut, yang saya lakukan hanyalah berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang terus saya ucapkan, kenangnya dengan mata berkaca-kaca. Ia percaya bahwa doa dan sholawat menjadi perantara yang mendekatkannya pada pertolongan Allah. Ketika orang-orang bertanya bagaimana ia bisa tetap kuat di tengah cobaan sebesar itu, Syariah menjawab dengan sederhana, "Saya tahu Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Ketika saya merasa tidak mampu, saya memohon kepadanya. Dan Allah memberikan kekuatan yang saya butuhkan." Ucapan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk memperbanyak doa dan sholawat dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi ujian. Pertemuan Syariah dengan para penumpang dan kapten kapal yang datang untuk meminta maaf menjadi momen yang sangat mengharukan. Namun, bagi Syariah, itu bukan akhir dari perjalanannya. Kisah ini bukan tentang saya saja. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih baik sebagai manusia, katanya dalam sebuah wawancara televisi. Ia menegaskan bahwa perjuangannya belum selesai.
Masih banyak orang yang harus disadarkan tentang bahaya prasangka dan pentingnya keadilan. Syariah mulai bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk mengkampanyekan pentingnya saling menghormati dan menghindari stereotip. Ia juga membantu orang-orang yang menjadi korban prasangka untuk mendapatkan keadilan. Saya percaya bahwa Allah memberikan ujian ini kepada saya agar saya bisa membantu orang lain. Jika saya hanya diam, maka apa yang saya alami akan sia-sia, ucapnya dengan penuh semangat. Ia bahkan menulis sebuah buku tentang pengalamannya, yang menjadi bestseller dan dibaca oleh ribuan orang di seluruh dunia. Syariah kini menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang. Kehadirannya selalu membawa aura positif, dan kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya di tengah ketidakadilan. Namun, di balik semua penghormatan yang ia terima, Syariah tetap rendah hati. Semua ini bukan karena saya. Ini karena Allah. Dia yang membimbing saya, melindungi saya, dan menguatkan saya, katanya sambil tersenyum. Ia terus menyuarakan pesan tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi ujian hidup. Bagi Syariah, kisahnya bukanlah tentang bagaimana ia menjadi korban, tetapi bagaimana ia bangkit dan mengubah ujian menjadi berkah. Setiap orang akan menghadapi cobaan dalam hidupnya, tetapi bagaimana kita merespons cobaan itu adalah yang menentukan siapa kita, ujarnya. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Syariah terus melangkah maju, menjadi pelita bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap ujian, selalu ada rencana indah dari Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar terus mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.